Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan di pertemuan yang keempat ya ini ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis usaha. Jadi kita flashback lagi ya. Jenis usaha itu bisa berdasarkan hobi. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia pintar main gitar gitu, itu bisa nantinya dia membuka usaha. Misalnya membuka les atau kursus bermain gitar. Yang kedua, dia bisa menyewakan alat musiknya. Yang ketiga, kalau misalnya dia punya sound system atau ya sound system lah ya kalau misalnya itu, dia bisa membuka penyewaan sound system. Lalu kalau modalnya yang lebih besar, dia punya modal gede gitu. Itu dia bisa buat studio musik. Lalu kalau yang berdasarkan hobi lagi, misalnya dia hobinya main bola, sepak bola. Nah, dia pastinya tahu lah ya, di mana tempat yang harga yang lebih murah gitu yang menjual kaos jersey MU, Chelsea, atau yang lainnya gitu, klub-klub sepak bola yang lainnya gitu. Pastinya dia tahu lah ya kalau dia sudah suka suka banget main bola gitu, suka banget main sepak bola. Nah, dia bisa eh, menjual merchandise atau kaos gitu atau perlengkapan olahraga gitu. Atau dia bisa eh, menyewakan kan kalau sepatu bola itu kan harganya mahal ya. Kalau dia misalnya punya beberapa sepatu bola yang masih bisa dipakai, itu bisa dia menyewakan sepatunya itu. Atau dia bisa membuka kursus, jadi mengajari anak-anak eh, seperti apa bermain bola itu, misalnya tendangan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kalau yang berdasarkan hobi. Ada juga orang-orang yang dia hobinya masak. Hobi masak sudah jelas ya, jadi dia bisa bisa membuka usaha kue misalnya atau membuat catering, catering untuk anak sekolah, anak kos gitu atau untuk karyawan atau dia bisa membuka kursus, kursus masak khusus untuk eh, ibu-ibu muda yang belum bisa memasak itu nanti diajarin gitu. Atau dia bisa buka usaha bakery. Nah, kalau dia takut makanannya itu misalnya apa ya basi dan lain sebagainya itu bisa buka sistem pre-order. Jadi dia eh, membuat makanan itu sesuai dengan pesanan. Gitu. Jadi tidak ada ready stock gitu. Untuk dicoba pemula ya. Karena kan kalau yang namanya usaha awal-awal tuh kita masih cari pasar ya. Cari biar orang tuh kenal gitu kalau kita itu punya usaha gitu. Kalau jenis usaha yang berdasarkan keahlian itu lebih mudah lagi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang pinter sekali desain apa ya desain grafis, nah, itu dia bisa eh, menjual desainnya itu gitu di Microsoft atau dia bisa mengajari orang untuk menggambar, untuk desain itu atau dari background pendidikan misalnya informatika ya. Nah, itu bisa buka jasa servis komputer atau instalasi software, hmm, apa namanya, perakitan komputer gitu. Eh, Les misalnya pengetikan, nah, itu bisa kalau dari background pendidikan. Jadi eh,
semuanya itu sebenarnya peluang ya. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi peluang tersebut? Apakah kita eh, apa namanya ya, peka untuk menangkap peluang itu dan menjadikan itu real jadi usaha, atau malah cuman ya sudah, peluangnya itu kita tahu itu bisa untuk jadi usaha ini gitu. Ya udah, cukup kita tahu saja gitu. Terus kan ada mindsetnya yang eh, mending kita terima uangnya tiap bulan deh, saya dari kita kerja kantoran saja gitu, nggak perlu capek-capek cari pasar gitu, cari konsumen, memenuhi target dan lain sebagainya. Atau setiap bulannya kita sudah dapat gaji gitu. Ada juga orang-orang yang bermindset seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada yang salah ya, karena setiap orang kan persepsinya lain-lain. Lalu yang tentang hari ini kita akan membahas tentang waralaba. Jadi waralaba itu adalah model perluasan pemasaran dan bisnis. Jadi kalau waralaba itu suatu usaha yang dia sudah ada brand ya, sudah orang sudah kenal gitu. Oh, ini waralaba ini gitu kan. Terus, oh, untuk kita cari tahu misalnya modal waralaba tersebut berapa, itu kan sudah banyak tersebar ya di internet, sudah banyak kita bisa searching gitu. Terus waralaba itu kita memang nggak perlu capek-capek untuk memasarkan produknya gitu atau jasanya, karena memang sudah orang tahu gitu. Nah, itu waralaba itu seperti itu. Usaha yang dia sudah ada standar operating prosedurnya, sudah ada SOP-nya, seperti apa, tanpa kita perlu capek-capek membuat suatu aturan gitu kan. Tuh waralaba itu sebenarnya gitu. Dan dia kenapa itu disebut model perluasan pemasaran? Karena itu dengan adanya waralaba itu semacam kayak buka cabang gitu loh. Jadi semakin luas eh, apa usaha tersebut berkembang gitu. Bisa sampai ke daerah-daerah gitu. Itu bisa. Tuh. Lalu dari jenis waralaba itu sebenarnya itu ada dua macam. Yang satu itu berdasarkan kriteria, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produk, yang kedua jasa, dan yang ketiga adalah merupakan gabungan produk dan jasa. Kalau waralaba berdasarkan produk, itu sudah jelas ya. Jadi hasilnya dari waralaba tersebut adalah produk. Contohnya aja waralaba ayam goreng. Kalau di Jogja itu ada Rocket Chicken. Nah, itu produknya adalah eh, ayam, burger, kentang, nugget gitu. Jadi sudah apa? Saya dari pusat itu eh, sudah ada ketentuannya. Produknya ini yang dijual gitu. Dan kita nggak bisa membuat produk yang lain gitu, karena harus sama. Jadi yang dijual harus sama antara waralaba apa namanya cabang yang satu dengan yang lain tuh harus sama gitu. Nggak boleh terus bikin sendiri. Gitu. Terus eh, waralaba jasa ini sudah jelas ya, hasilnya adalah berupa jasa. Contohnya seperti eh, ini apa namanya servis, misalnya servis motor. Jadi ada tempat servis yang dia sistemnya waralaba, jadi kita bisa buka buka waralaba yang sama gitu, apa servis motor gitu, dia apa namanya ya, apa hasilnya adalah jasa tadi, misalnya jasa servis, lalu ganti oli, terus misalnya pengisian air aki misalnya gitu. Itu jasanya itu. Tapi ada juga yang berupa gabungan. Gabungan itu misalnya dia atau waralaba ini itu ada produknya, jadi menghasilkan produk sendiri dengan brand sendiri, dan dia juga
memberikan jasa, hasilnya juga jasa. Contohnya seperti salon gitu kan ya. Nah, salon ini dia produk-produknya yang digunakan untuk apa namanya? Misalnya untuk krim bat atau untuk facial gitu, untuk cuci rambut gitu adalah produk brand sendiri gitu. Jadi dia tidak mengambil produk dari lain tempat gitu, lain brand gitu. Nah, jasanya adalah jasa cuci rambut, jasa potong rambut gitu kan, krim bat, facial dan lain sebagainya. Itu gabungan. Nah, lalu ada yang waralaba berdasarkan asalnya. Di sini ada dari luar negeri, juga ada dari dalam negeri. Kalau luar negeri sudah banyak ya, misalnya kayak Subway, terus 7-Eleven gitu kan, itu waralaba besar yang dari luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri ya misalnya hmm, kayak Rocket Chicken tadi, terus ada Olive gitu kan. Jadi itu eh, waralaba yang dia memang khas dari dalam negeri gitu. Itu ya. Nah, ini setiap waralaba ini ada plus dan minusnya sebenarnya. Terus kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan waralaba. Kalau kelebihan sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kelebihannya itu waralaba sudah ada namanya, sudah terkenal gitu kan. Sudah ada brand, jadi orang sudah tahu. Tanpa kita menjelaskan panjang lebar, orang udah tahu gitu. Oh ini tuh jualannya ini gitu kan. Terus apa namanya? Harganya kisarannya ya segini gitu kan. Nggak jauh beda harganya antara waralaba yang satu dengan waralaba yang lain itu dengan brand yang sama gitu. Itu harganya nggak jauh beda, promonya ya sama gitu, produknya yang dijual ya sama gitu. Terus apa? Kalau pakai aplikasi ya aplikasinya ya cuman itu gitu sama gitu. Itu kelebihannya. Terus kita tidak perlu membuat SOP sendiri, perlu. Kita juga tidak perlu survei tempat karena biasanya dari pusat itu sudah mensurvei. Saya kamu mau buka waralabanya tempatnya di mana gitu. Nanti dari pusat akan mensurvei apakah tempat tersebut memang strategis untuk berjualan atau tidak gitu. Lalu apa namanya? eh, Karyawan, pelatihan dan lain sebagainya itu sudah tersistem ya. Lalu barang-barangnya juga eh, dari pusat sudah ada listnya. Jadi kita hanya mengikuti. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya itu ya ada. Kekurangannya itu kita tidak bisa menambah produk yang lain. Sesuai dengan keinginan kita sendiri itu nggak boleh. Karena yang dijual itu harus sama. Antara misalnya waralaba di tempat A dan tempat B dengan brandnya sama gitu. Itu ya sama, produknya yang dijual ya sama, harganya ya segitu gitu. Kita nggak bisa merubah-merubah atau menambah-menambah produk yang lain gitu. Saya jualan ayam goreng, kita juga di situ nambah lele bakar, itu nggak boleh, itu menyalahi aturan. Ya itu. Lalu apa lagi coba sekalian nganu ya di komen ya di kolom komentar gitu. Kelebihan kekurangan waralaba itu apa? Ya. Lalu ini kuisnya. Jadi ada 3 pertanyaan. Sebutkan 5 macam usaha apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan hobi, juga berdasarkan background pendidikan. Lalu, kenapa sih wirausahawan itu perlu memahami ilmu usaha, keuangan, dan manajerial? Dan coba disebutkan dan coba dianalisis usaha waralaba di dalam negeri maupun di luar negeri itu apa saja. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu kita sudah masuk ke analisis atau survei pasar ya. Jadi kita melakukan praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.